Kali ini aku akan membahas tentang pembengkakan di bawah mata. Nah, pembengkakan di bawah mata ini akan aku bahas baik penyebabnya maupun bagaimana cara untuk mengatasinya. So, jangan kemana-mana, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Julie MH. Nah, kali ini aku akan bahas tentang pembengkakan di bawah mata. Nah, YouTuber, jadi kalau pembengkakan di bawah mata itu banyak hal yang bisa menyebabkan. Hal itu bisa aja kurang tidur, kemudian menangis, bisa juga karena mungkin kita mempunyai penyakit tertentu, misalkan penyakit ginjal. Nah, sebagian penyebab pembengkakan di bawah mata sebenarnya tidak berbahaya, kayak misalkan menangis. Nah, akan tapi jika kita biarkan berlarut-larut, misalkan bengkak, kemudian hal itu menjadi serius, itu akan berbahaya. Makanya kita harus selalu care dengan pembengkakan. Ada banyak hal yang membuat mata itu bengkak. Nah, dari berbagai sumber aku merangkum ada beberapa hal yang menyebabkan itu mata menjadi bengkak. Mata bengkak itu bisa karena bintitan dan kalazion. Nah, baik bintitan maupun kalazion ini menyebabkan mata itu mengganjal, kemudian gatal, nyeri, dan bengkak. Bintitan ini biasanya disebabkan karena adanya infeksi pada kelenjar di kelopak mata. Nah, sedangkan kalazion ini disebabkan oleh adanya kelenjar minyak di kelopak mata yang tersumbat karena suatu hal. Suatu hal itu misalnya terjadinya jerawat. Yang kedua yang paling memungkinkan itu alergi. Nah, misalkan kalau mata kita itu menjadi gatal, kemudian merah, kelopak mata bengkak, kemudian berair. Nah, itu bisa mungkin karena alergi mata ya. Nah, alergi mata ini banyak hal yang bisa menyebabkan. Bisa aja debu, kemudian serbuk sari, atau alergen lain yang pada umumnya tiap orang itu beda-beda. Dia alergi terhadap apa. Nah, alergi ini adalah bentuk penyebab umum mata bengkak. Kenapa terjadi? Ini terjadi karena sel-sel pelindung mata ini mengeluarkan protein imun yang disebut histamin. Ini dia berfungsi untuk melawan si alergen. Yang ketiga, itu bisa disebabkan oleh kelelahan. Nah, kadang-kadang kita itu nggak nyadar ya, kalau lagi full banyak pekerjaan, itu kadang-kadang malam aja kita gunakan untuk bekerja. Nah, sehingga kita ini akan jadi kurang tidur. Nah, tapi pas kita bangun, kita lihat bahwa mata kita itu menjadi bengkak. Jadi ada beberapa studi yang mengatakan bahwa ketika kita kurang tidur itu akan menyebabkan adanya kantung mata, kemudian mata menjadi merah, dan adanya lingkaran hitam di bawah mata. Hal lainnya itu bisa juga dari penggunaan kosmetik. Mungkin kita tidak sengaja menggunakan make up atau perawatan kulit terus masuk ke mata kita. Nah, itu akan mengiritasi mata dan jaringan yang ada di sekitar mata. Nah, hal ini bisa menyebabkan mata kita bengkak, kemudian merah, kadang-kadang juga menyakitkan dan ada rasa terbakar. Nah, kalau kejadiannya kayak gini, ini harus ditangani atau harus mengunjungi dokter ya, karena ini lainnya adalah selulitas orbita. Jadi selulitas orbita ini adalah semacam infeksi yang menyerang jaringan kelopak mata. Nah, ini dia bisa menyebar cepat dan bisa menyebabkan rasa sakit. Nah, selulitas orbital ini mungkin atau menurut penelitian nih disebabkan oleh bakteri dalam bentuk infeksi sinus yang menyerang daerah sekitar tulang dan yang membentuk rongga mata. Nah, orang dengan selulitas orbital mungkin memiliki mata yang bengkak
dan nyeri ketika menggerakkan mata mereka ke depan dan ke belakang. Nah, untuk selulitis ini adalah infeksi serius yang memerlukan perawatan antibiotik. Berarti yang ini, kalau kasus ini mutlak harus ke dokter ya. Penyebab lainnya ini bisa juga karena penyakit Krebs. Nah, Krebs tulisannya GRAVES ya. Jadi Krebs ini kelainan endokrin yang menyebabkan tiroid itu terlalu aktif. Nah, mungkin kalian bingung ya, apa itu endokrin? Jadi endokrin itu kelenjar yang ada pada organ utama manusia. Dia ada pada otak, pada mata, pada tenggorokan, kemudian pada dada, ginjal, dan pencernaan dan saluran pembuangan. Jadi kelenjar yang ada pada organ-organ penting tubuh manusia. Nah, ketika kelainan endokrin ini, kondisi ini dapat menyebabkan tiroid secara keliru melepaskan sel untuk melawan infeksi yang tidak ada di mata. Nah, kemudian antibodi yang dilepaskannya akan menyebabkan pembengkakan dan peradangan yang adalah herpes mata atau dinamakan juga herpes okular. Nah, ini adalah infeksi herpes, virus herpes yang ada atau di sekitar mata. Nah, herpes mata paling sering ini terjadi pada anak. Ini untuk mendiagnosa apa seseorang terkena herpes mata, ini dokter perlu mengukur kultur mata untuk memeriksa keberadaan si virus herpes. Nah, jadi untuk kondisi ini tetap harus ditanganinya oleh dokter. Bisa juga disebabkan oleh bleparistis. Ini merupakan infeksi yang disebabkan adanya bakteri di kelopak mata. Nah, orang-orang yang mempunyai penyakit bleparistis ini memiliki kelopak mata yang berminyak, kemudian serpihan mirip ketombe yang ada di sekitar bulu mata mereka. Nah, orang-orang yang mempunyai kondisi bleparistis ini akan sangat meradang dan menyakitkan. Ini merupakan jenis penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan. Nah, penyembuhan kondisi ini mungkin hanya sebatas meringankan gejala. Penyebab lainnya bisa aja karena saluran air mata tersumbat. Nah, kalau misalkan saluran air mata kita itu tersumbat, nah mata tidak bisa sepenuhnya menguras air mata. Nah, ini akan menyebabkan kita merasa sakit, kemudian ada kemerahan di sekitar kelopak mata. Nah, saluran air mata yang tersumbat ini bisa menyebabkan pembengkakan pada mata dan juga belekan. Nah, kemudian saluran air mata yang tersumbat terkadang dapat terinfeksi. Kelopak mata kita akan terasa sangat sakit, kemudian bisa menyebabkan demam, dan kalau sudah gini kita harus ya mau gimana juga harus ke dokter ya, harus di faktor lainnya. Penyebab mata bengkak bisa aja karena konjungtivitis atau peradangan pada konjungtivita mata. Yaitu konjungtivita mata itu jaringan bening dan tipis yang melapisi kelopak mata dan bola mata kita. Nah, gejalanya itu bisa berupa nyeri, gatal, kemudian kelopak mata itu menjadi bengkak. Nah, bentuk paling umum dari konjungtivitis ini adalah infeksi virus yang bisa sembuh dengan sendirinya dalam tahapan waktu 7-10 hari. Konjungtivitas ini juga bisa disebabkan oleh adanya infeksi. Ini juga bisa disebabkan karena terlalu banyak sodium atau garam yang ada dalam tubuh kita. Ini bisa menyebabkan mata bengkak. Jadi sodium yang terlalu tinggi ini akan membuat tubuh ini meretensi atau menahan air. Nah, kemudian kulit tipis yang ada di sekitar mata ini berisiko menjadi bengkak. Nah, hal ini bisa menyebabkan pembengkakan di bawah mata atau munculnya kantong hitam di bawah mata.
Nah, biasanya ini terjadi di pagi hari setelah kita sebelumnya makan makanan yang banyak mengandung garam atau makan makanan yang asin. Ini bisa diakibatkan oleh mononukleosis. Jadi ini adalah semacam infeksi yang disebabkan oleh adanya infeksi virus. Nah, kalau kita misalkan terkena mononukleosis, ini akan menyebabkan perubahan pada mata dan penglihatan, dan salah satu diantaranya itu terjadinya pembengkakan di bawah mata. Nah, kemudian gejala lainnya yang bisa dirasakan itu kemerahan, rasa sakit, dan pembengkakan mata juga bisa disebabkan oleh adanya penyakit ginjal. Ya, seorang yang punya penyakit ginjal memungkinkan bahwa matanya itu menjadi itu tadi bahasan tentang bagaimana atau penyebab adanya pembengkakan pada mata. Nah, jadi pembengkakan di bawah mata sebenarnya bisa kita atasi untuk kasus-kasus ringan ya, seperti misalkan kurang tidur, kemudian kitanya banyak menangis, itu bisa kita atasi dengan ramuan tradisional menggunakan bahan alami, kecuali ya untuk kondisi-kondisi berat yang tadi aku sebutkan di atas ya. Nah, itu mungkin tetap kita harus concernnya itu ke dokter, tapi untuk hal-hal ringan, pembengkakan yang ringan itu masih bisa kita atasi dengan ramuan. Bahas 3 tips bagaimana untuk mengatasi pembengkakan di bawah mata. Nah, yang pertama kita harus membuat suatu ramuan yang kemudian kita bisa oleskan di bawah kelopak mata. Untuk tips yang pertama, kita memerlukan bahan-bahan daun mint segar, kemudian irisan mentimun segar, kemudian daun ketumbar dan daun teh. Jadi kita campurkan ke 4 daun tersebut, lalu kita hancurkan, terus diaduk sampai membentuk adonan yang kental. Nah, kalau sudah membentuk adonan ini baru bisa kita oleskan di bawah kelopak mata kita. Ini lebih mudah ya, kita tinggal mencampurkan garam dengan air hangat. Nah, kalau udah tercampur lalu oleskan ke bawah kelopak. Yang ketiga itu kita bisa dengan cara mengolesi mata kita dengan air es. Nah, kalau udah dibiarkan kering, kalau sudah kering kita ganti dengan irisan kentang. Nah, kita diamkan sambil kita istirahat. Ya, 3 tips ya biar mata atau pembengkakan di bawah mata kita itu bisa kita atasi, dan pastinya gak bisa sekali 2 kali kita menggunakannya. Yang namanya perawatan secara alami itu gak bisa instan atau cepat kita dapatkan, jadi harus dilakukan secara rutin sampai didapat kesembuhan yang kita inginkan. Baik, demikian tips dari aku dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan tips-tips lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.